kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus beserta kita semua. Saudaraku, ambillah waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, percayalah pada sejarah kejatuhan. Kejatuhan manusia sama harfiahnya dengan sisa dari kitab Kejadian. Tanpa Adam yang nyata, Aman yang nyata, dan ular yang nyata, tidak ada alasan untuk percaya pada Kristus yang nyata, salib yang nyata, dan kebangkitan yang nyata. Pemahaman teologis dari Roma pasal ke-5 dan 1 Korintus pasalnya yang ke-15 dalam hal ini tidak terhindarkan. Ini adalah peristiwa sejarah yang nyata. Penebusan dalam Kristus didasarkan atas kejatuhan manusia secara harfiah di Taman Eden. Yang kedua, bertahanlah dalam pencobaan. Seperti Hawa, kita digoda untuk berbuat dosa dengan terlebih dahulu mendengarkan dusta setan, sehingga tipuannya itu berbicara dalam pikiran kita, mengubahnya menjadi pemikiran yang berdosa yang kemudian dibuahi. Kita melihat, kita menginginkan, dan kita mengambilnya. Ini bukan masalah makan, tetapi tindakan yang keluar dari dalam hati. Jadi mulailah pertempuran Anda terhadap dosa di dalam pikiran Anda. Yang ketiga, renungkanlah efek yang mengerikan dari kejatuhan dalam dosa. Dengan segera akan timbul rasa malu, keterpisahan dari Allah, dan rasa bersalah. Akibatnya, menurut hukuman Allah atas kesalahannya, manusia sekarang harus bekerja keras dan mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dan wanita harus menderita dalam melahirkan anak. Namun demikian, bahkan dalam pernyataan kutukan, Allah menyampaikan pesan Injil yang pertama dari benih yang akan datang, yang akan membalikkan kutukan itu. Segera setelah manusia membutuhkan kata-kata anugerah, Allah memberikan firman anugerah. Hanya Kristus yang dapat membalikkan kutukan ini, karena Dia mengambil kutuk atas dosa. Bagaimana orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia tidak mengenyahkan kita sebagaimana Dia telah mengusir para malaikat yang berdosa. Kita memiliki penebus. Kejadian pasal 3. Introduction. Iblis menggoda wanita dan pria sehingga mereka memberontak melawan Allah, memprovokasi Allah untuk mengucapkan penghakiman dan belum menjanjikan keselamatan. Ayat 1. Dengan menyamar sebagai ular yang licik, iblis datang untuk mencobai Hawa. Dahulu, iblis adalah seorang malaikat yang mulia, namun dengan sombong, dia memberontak terhadap Allah dan diusir keluar dari surga. Sebagai makhluk yang diciptakan, iblis memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Meskipun ia mencobai setiap orang agar menjauh dari Allah, dia tidak akan menjadi pemenang terakhir. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 14-15, Allah berjanji bahwa iblis akan dihancurkan oleh salah satu dari keturunan perempuan itu, yakni Mesias. Ayat 1-6. Mengapa iblis mencobai kita? Pencobaan adalah ajakan iblis untuk menerima jalan kehidupannya dan meninggalkan jalan kehidupan Allah. Iblis mencobai Hawa dan berhasil membawa dia untuk melakukan dosa. Sejak itu, iblis sibuk membawa orang-orang ke dalam dosa. Dia bahkan mencobai Yesus, tetapi Yesus tidak berdosa. Bagaimana Hawa dapat melawan pencobaan? Dengan mengikuti peraturan-peraturan yang dapat kita ikuti juga. Pertama, kita harus menyadari bahwa dicobai bukanlah dosa. Kita tidak berdosa sebelum kita menyerah kalah pada pencobaan. Kemudian, untuk melawan pencobaan, kita harus pertama berdoa, meminta kekuatan untuk melawan godaan. Kedua, lari. Kadang-kadang secara harfiah. Dan ketiga, mengatakan tidak bila diperhadapkan pada apa yang kita ketahui salah. Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan tentang berkat-berkat dan upah bagi mereka yang tidak menyerah kalah ketika dicobai.
Si ular, yaitu si iblis, mencobai Hawa dengan membuatnya meragukan kebaikan Allah. Dia mengatakan secara tidak langsung bahwa Allah itu keras, pelit, dan egois, karena tidak mau membagi pengetahuannya mengenai yang baik dan yang jahat kepada Hawa. Iblis membuat Hawa melupakan semua yang telah Allah berikan kepadanya, dan sebagai gantinya memusatkan perhatian kepada apa yang dilarang oleh Allah. Kita juga akan jatuh di dalam kesulitan bila kita memikirkan apa yang dilarang oleh Allah, bukan memikirkan berkat-berkat dan janji Allah yang tak terhitung banyaknya yang telah diberikannya kepada kita. Lain kali, ketika Anda merasa iba pada diri sendiri dan pada apa yang tidak Anda miliki, pikirkanlah semua yang telah Anda miliki dan mengucap syukurlah kepada Allah. Dengan demikian, keraguan-raguan tidak akan membawa Anda ke dalam dosa. Ayat 5. Adam dan Hawa mendapatkan apa yang mereka inginkan, suatu pengetahuan mendalam tentang yang baik dan jahat. Namun mereka memperolehnya dengan melakukan kejahatan, dan akibatnya mendatangkan malapetaka. Kadang-kadang kita membayangkan bahwa kebebasan adalah dapat melakukan apa saja yang kita inginkan. Namun Allah berfirman bahwa kebebasan sejati berasal dari ketaatan dan mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan. Larangan-larangan yang Ia berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, menolong kita untuk menghindari kejahatan. Kita mempunyai kebebasan untuk berjalan di depan mobil yang melaju dengan cepat. Namun kita tidak perlu tertabrak dahulu baru menyadari bahwa itu tindakan yang bodoh. Jangan mendengarkan pencobaan dari iblis. Kita tidak perlu melakukan kejahatan untuk mendapat lebih banyak pengalaman dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan. Iblis menggunakan motivasi yang tulus untuk mencobai Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tidak salah jika Hawa ingin menjadi seperti Allah. Menjadi lebih serupa dengan Allah adalah tujuan tertinggi umat manusia. Itu hal yang seharusnya kita lakukan. Tetapi iblis menyesatkan Hawa mengenai cara yang benar untuk mencapai tujuan tersebut. Dia mengatakan kepada Hawa bahwa Hawa dapat menjadi lebih serupa dengan Allah, mengambil tempat Allah, dan memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk hidupnya. Sebetulnya, dia menyuruh Hawa untuk menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Namun, menjadi serupa dengan Allah tidak sama dengan berusaha menjadi Allah. Sebaliknya, menjadi serupa dengan Allah adalah mencerminkan sifat-sifat Allah dan mengakui otoritasnya atas hidup kita. Seperti Hawa, seringkali kita memiliki tujuan yang baik, tetapi berusaha mencapainya dengan cara yang salah. Kita bertindak seperti calon-calon politikus yang mencoba menyuap hakim dalam pemilihan agar dapat dipilih menduduki sebuah jabatan. Jika hakim melakukan demikian, maka melayani masyarakat bukan lagi merupakan tujuan tertingginya. Meninggikan diri mengarah kepada pemberontakan terhadap Allah. Segera setelah kita mulai menghapus Allah dari rencana-rencana kita, maka kita telah menempatkan diri di atas Allah. Inilah tempatnya yang iblis ingin kita lakukan. Ayat 6. Iblis mencoba membuat Hawa berpikir bahwa dosa itu baik, menyenangkan, dan diperlukan sekali. Pengetahuan mengenai yang baik dan jahat kelihatannya tidak berbahaya bagi Hawa. Orang-orang biasanya memilih hal-hal yang salah karena mereka telah diyakinkan bahwa hal-hal tersebut baik, setidaknya bagi diri mereka sendiri. Dosa-dosa kita tidak selalu tampak buruk bagi kita, dan dosa-dosa yang menyenangkan adalah yang paling sulit dihindari. Karena itu persiapkanlah diri kita untuk menghadapi godaan-godaan yang akan menghampiri hidup kita. Terkadang kita tidak dapat mencegah datangnya cobaan, namun selalu ada cara untuk meloloskan diri. Gunakanlah firman Allah dan dukungan umat Allah untuk menolong kita menghadapinya. Amin. Ayat 6 dan 7. Perhatikanlah apa yang Hawa lakukan. Dia melihat, dia mengambil, dia makan, dan dia memberikannya. Seringkali kekalahan dalam pertempuran terjadi pada pandangan pertama.
Pencobaan seringkali dimulai hanya dengan sesuatu yang kita inginkan. Apakah kita bergumul dengan pencobaan karena kita tidak belajar bahwa melihat adalah langkah pertama menuju kepada dosa? Kita akan lebih sering menang terhadap pencobaan bila kita mengikuti nasihat Paulus untuk lari dari hal-hal yang dapat menghasilkan pikiran-pikiran jahat. Salah satu dari realitas dosa adalah bahwa akibatnya menyebar. Setelah Hawa berdosa, dia melibatkan Adam dalam perbuatan salahnya. Bila kita melakukan hal yang salah, seringkali kita mencoba mengurangi rasa bersalah kita dengan melibatkan orang lain. Seperti sampah beracun yang terbuang di sungai. Dosa dengan cepat menyebar. Kenali dan akuilah dosa kita kepada Allah sebelum kita tergoda untuk mencemari orang-orang di sekitar kita. Ayat 7 dan 8. Setelah melakukan dosa, Adam dan Hawa merasakan perasaan bersalah dan malu atas ketelanjangan mereka. Rasa bersalah membuat mereka mencoba bersembunyi dari Allah. Hati nurani yang merasa bersalah merupakan tanda peringatan yang Allah tempatkan di dalam diri kita, yang dapat menjadi padam bila kita terus-menerus berbuat salah. Langkah terburuk yang dapat kita ambil adalah menghilangkan rasa bersalah itu tanpa menghilangkan penyebabnya. Itu laksana menggunakan obat penghilang rasa sakit tanpa mengobati penyakitnya. Berbahagialah bahwa ada rasa bersalah di dalam diri kita. Rasa bersalah membuat kita menyadari dosa kita sehingga kita dapat meminta pengampunan Allah dan kemudian memperbaiki perbuatan kita yang salah. Ayat 8. Membayangkan dua manusia yang menutup tubuh dengan daun ara sambil berusaha bersembunyi dari Allah yang maha melihat dan maha tahu adalah hal yang menggelikan. Bagaimana mungkin mereka begitu bodoh untuk berpikir bahwa mereka dapat benar-benar bersembunyi? Namun kita pun melakukan hal yang sama, bertindak seolah-olah Allah tidak tahu apa yang kita lakukan. Milikilah keberanian untuk menyampaikan semua yang kita lakukan dan pikirkan kepada Allah, dan jangan mencoba bersembunyi. Itu tidak mungkin dapat kita lakukan. Kejujuran akan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Amin. Ayat 8-9. Ayat-ayat ini menunjukkan kerinduan Allah untuk bersekutu dengan kita. Ayat-ayat ini juga menunjukkan mengapa kita takut untuk bersekutu dengan Dia. Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah ketika mereka mendengar Allah datang menghampiri. Allah ingin bersama dengan mereka, namun karena dosa mereka takut menunjukkan diri. Dosa telah menghancurkan hubungan erat manusia dengan Allah, sama seperti dosa telah menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Tapi Yesus Kristus, Anak Allah, membuka jalan bagi kita untuk memperbaharui persekutuan kita dengan Dia. Allah rindu berada bersama dengan kita. Dengan aktif Ia menawarkan kasih-Nya yang tanpa syarat kepada kita. Respons alamiah kita adalah takut karena kita merasa tidak mampu hidup berdasarkan standar-standarnya. Namun mengetahui bahwa Dia mengasihi kita tanpa peduli akan kesalahan-kesalahan kita, dapat menolong kita menyingkirkan ketakutan tersebut. Amin. Ayat 11-13. Adam dan Hawa gagal memperhatikan peringatan Allah yang tercatat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Mereka mengerti alasan-alasan dari perintahnya, sehingga mereka memilih untuk bertindak dengan cara lain yang tampaknya lebih baik bagi mereka. Semua perintah Allah adalah untuk kebaikan kita. Tetapi kita tidak selalu mengerti alasan-alasan di balik perintah-perintah itu. Orang-orang yang percaya kepada Allah akan menaatinya karena Allah meminta hal itu dari mereka. Entah mereka mengerti atau tidak alasan mengapa Allah memerintahkan hal tersebut. Ketika Allah bertanya kepada Adam tentang dosanya, Adam menyalahkan Hawa. Kemudian Hawa menyalahkan ular. Betapa mudahnya membuat dalih bagi dosa-dosa kita dengan menyalahkan orang lain atau keadaan. Namun Allah mengetahui yang sebenarnya, dan Ia menganggap setiap kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Akuilah sikap-sikap dan tindakan-tindakan salah kita, dan mintalah ampun kepada Allah.
Janganlah berusaha meloloskan diri dari hukuman dosa dengan menyalahkan orang lain. Amin. Ayat 14-24. Adam dan Hawa memiliki cara bertindak mereka, yaitu ketidaktaatan. Dan kemudian Allah memilih cara bertindaknya. Sebagai Allah yang kudus, Dia hanya dapat menanggapi dengan cara yang sesuai dengan sifat moralnya yang sempurna. Dia tidak mungkin mengizinkan dosa tidak terkendali. Dia harus menghukumnya. Bila akibat dari dosa Adam dan Hawa tampak sangat hebat, ingatlah bahwa dosa mereka menggerakkan kecenderungan dunia untuk tidak menaati Allah. Itu sebabnya kita berdosa saat ini. Setiap manusia yang pernah dilahirkan, kecuali Yesus, telah mewarisi sifat berdosa Adam dan Hawa. Hukuman terhadap Adam dan Hawa menunjukkan betapa seriusnya Allah melihat dosa apapun bentuknya. Amin. Ayat 14-19. Adam dan Hawa belajar melalui pengalaman yang menyakitkan bahwa karena Allah itu kudus dan membenci dosa, Dia pasti menghukum orang-orang berdosa. Sisa dari kitab Kejadian menceritakan kisah-kisah yang menyedihkan mengenai kehidupan-kehidupan yang hancur sebagai akibat dari kejatuhan itu. Tetapi untungnya, ketika kita tidak taat, Allah mau mengampuni kita dan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Ayat 15. Iblis adalah musuh kita. Dia akan melakukan apapun yang dapat dilakukannya agar kita mengikuti jalannya yang jahat dan mematikan. Frasa "engkau akan menemukan tumitnya" menunjukkan usaha-usaha iblis yang berulang-ulang untuk mengalahkan Kristus selama masa hidupnya di bumi. Keturunannya akan menemukan kepalamu, memberikan gambaran pendahuluan tentang kekalahan iblis. Ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, pukulan di tumit tidak mematikan, tetapi pukulan di kepala mematikan. Allah telah menyatakan rencananya untuk mengalahkan iblis dan menawarkan keselamatan kepada bumi melalui anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Ayat 17-19. Ketidaktaatan dan kejatuhan Adam dan Hawa dari hadirat agung Allah mempengaruhi seluruh ciptaan termasuk lingkungan. Bertahun-tahun yang lampau manusia tidak berpikir mengenai aliran sungai yang tercemar oleh limbah kimiawi dan sampah. Hal ini tampak begitu tidak penting, begitu kecil. Sekarang kita mengetahui bahwa hanya dengan 2 atau 3 per sejuta bagian dari bahan kimiawi tertentu dapat merusak kesehatan manusia. Dosa dalam hidup kita sama seperti pencemaran aliran sungai. Jumlah yang kecil sekalipun sudah bersifat mematikan. Ayat 22-24. Kehidupan di Taman Eden adalah seperti hidup di dalam surga. Semuanya sempurna. Dan Adam dan Hawa menaati Allah. Mereka tentu dapat tinggal di sana selamanya. Namun setelah tidak taat, Adam dan Hawa tidak lagi berhak berada di sana. Dan Allah menyuruh mereka pergi. Seandainya mereka harus tinggal di taman itu dan makan dari pohon kehidupan, mereka tentu akan hidup selamanya. Namun hidup kekal dalam keadaan berdosa akan berarti berusaha bersembunyi dari Allah selamanya. Seperti Adam dan Hawa, kita semua telah berdosa dan terpisah dari persekutuan dengan Allah. Meskipun demikian, kita tidak perlu terpisah terus-menerus. Allah sedang menyiapkan dunia yang baru sebagai surga kekal bagi umat-Nya. Amin. Ayat 24. Beginilah cara Adam dan Hawa menghancurkan persekutuan mereka dengan Allah. Pertama, mereka menjadi yakin bahwa cara mereka lebih baik daripada cara Allah. Kedua, menjadi sadar diri dan bersembunyi. Ketiga, mereka berusaha berdalih dan membela diri. Untuk membangun hubungan dengan Allah, kita harus berbalik dari langkah-langkah tersebut. 1. Kita harus meninggalkan berbagai dalih serta pembelaan diri. 2. Kita harus berhenti berusaha untuk bersembunyi dari Allah. 3. Kita harus yakin bahwa jalan Allah lebih baik daripada jalan kita. Amin.